إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan. InsyaAllah jemaah Jumat yang berhadir kerana Allah, mudah-mudahan Allah balas setiap langkah kita dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin belajar tentang pengalaman hidup, maka belajarlah kepada orang yang lebih tua umurnya, yang lebih dahulu telah memakan asam garam kehidupan. Tapi kalau kita ingin belajar tentang penyesalan hidup, maka belajarlah kepada orang yang sudah mati, karena mereka lah yang tahu apa yang seharusnya disesali dari kehidupan. Namun sayangnya, orang yang mati tak pernah diizinkan bangkit kembali untuk memberitahu penyesalan mereka. Bahkan kita tak pernah bermimpi pun bertemu dengan mereka. Lalu mereka cerita, wahai anakku, janganlah ini, janganlah itu, atau lakukanlah ini, lakukanlah itu, janganlah seperti kami. Mereka tak pernah sempat menceritakan itu. Padahal itu adalah nasihat yang paling berharga bagi kita yang masih hidup. Oleh karena itu, jemaah Allah, karena kita tak tahu kehidupan orang yang sudah mati, penyesalan mereka, angan-angan mereka, satu-satunya tempat kita bersandar adalah apa yang diceritakan oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Maka Allah telah menceritakan dan Nabi kita telah mengatakan tentang berbagai cerita dari penyesalan orang-orang yang pernah hidup lalu mati dan lalai dalam kehidupannya. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Di antaranya, penyesalan pertama dan keinginan yang terus diinginkan oleh orang-orang yang mati, yaitu berdasarkan hadis Nabi SAW. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Kata Rasulullah SAW, "Idza wudi'atil janazah fahtamalaha 'ala a'naqir rijal." Ketika jenazah sudah diletakkan, artinya sudah selesai dimandikan, sudah selesai disalatkan, lalu kemudian diletakkanlah di atas pundak-pundak orang yang akan membawa kerenda menuju ke alam kuburnya. Fa in kanat salihah, kalau jenazah itu adalah jenazah orang yang baik, jenazah orang yang taat, orang yang saleh, maka ruhnya berkata kepada orang yang membawa jenazah, apa katanya? Qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Artinya, percepatlah, bawalah aku segera ke alam barzakh. Itu kalimat yang keluar dari ruh orang yang saleh
kalau dia selama hidupnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia minta mempercepat langkah para pembawa jenazah? Karena tak sabar hatinya ingin segera istirahat dari segala kepedihan hidup di dunia. Sudah cukup lelah kehidupannya. Kakinya berjalan menuju ke masjid-masjid Allah 5 waktu. Tak peduli terik matahari, tak peduli guyuran hujan, tetap dia berjamaah, dan itu melelahkan. Sudah lelah kerongkongannya menahan lapar dan haus di setiap tahun, ditambah dengan puasa Senin Kamis, ditambah dengan Ayyamul Bid, mencari-cari hari yang sunnah yang lain. Sudah langkah, sudah lelah matanya menahan rasa kantuk untuk bisa melakukan salat Qiyamul Lail. Gontai kakinya bertahan di atas ketaatannya kepada Allah. Lelahnya seorang suami mencari nafkah kepada anak dan istrinya hanya karena Allah yang menyuruhnya. Lelahnya seorang ayah mendidik anaknya agar anaknya mengenal Allah dan agamanya. Maka ketika meninggal, ketika dia sebelumnya taat, maka dia berkata, percepatlah, percepatlah. Makanya sunnah dalam urusan jenazah mempercepat urusan jenazah. Bahkan ketika membawa jenazah ke alam kubur, disunnahkan melakukan lari-lari kecil atau khabab, ya, artinya dipercepat langkahnya. Itu kalau jenazahnya adalah orang yang saleh. Rasulullah kemudian menyambung, fa in kanat ghairu salihah, kalau jenazah itu bukan jenazah orang yang saleh, di masa hidupnya lalai, tidak taat kepada Allah, banyak dia langgar semua apa yang telah Allah bebankan kepadanya, maka dia berkata kepada orang-orang yang mengusung jenazahnya, apa katanya? Ya wailaha, ila aina yazhabuna biha, celakalah, kemana dia mau membawa jenazah ini? Dia terus berteriak, dia ingin mengatakan jangan bawa, biarkan aku tetap di sini, jangan bawa. Kenapa keluar kalimat itu? Rasa takutnya kepada Allah, karena dia tahu selepas 3 pertanyaan ditanya oleh Munkar Nakir, dimulailah siksa di atas kelalaiannya di atas dunia. Lalu Rasulullah menyambung di ujung hadis, teriakan orang ini didengarkan ada kulli syai', semuanya mendengarkan, illal insan, kecuali sesama manusia. Lau sami'aha lasa'iqa, seandainya manusia mendengarkan teriakan orang yang menyesali hidupnya di dunia, maka sungguh mereka akan pingsan saking kerasnya teriakan dan saking memilukan teriakan tersebut. Ini penyesalan pertama bagi orang-orang yang melalaikan ketaatannya kepada Allah. Dia takut berjumpa dengan Allah, dia takut jenazahnya dikebumikan, karena dia tahu tak akan berhenti siksa. Kalau sudah dimulai siksa di alam kubur, pasti bersambung siksa di akhirat. Maka ini pelajaran pertama bagi kita jemaah melakukan Allah. Jangan sampai lalai dalam hidup. Jangan kita termasuk golongan yang berseru tentang jangan bawa jenazah. Jadilah orang saleh yang berbahagia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyesalan yang kedua digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tabrani dengan derajat yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqabrin, pada suatu hari Rasulullah melewati satu kuburan. Dan kemudian beliau bertanya, man sahibu hadzal qabr, siapa penghuni kubur ini? Artinya siapa pemilik kubur ini? Lalu sahabat mengatakan, li fulan ya Rasulullah. Tidak disebutkan nama dalam hadis, ini kuburan fulan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, apakah kalian tahu? Raka'atani khafifatani ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum. Tahukah kalian, jenazah di bawah ini, dia berangan-angan agar dia bisa melakukan salat 2 rakaat yang ringan, dan itu lebih dia harapkan daripada seluruh kesenangan kalian di atas bumi sekarang. Rasulullah ingin mengatakan kepada mereka yang meninggalkan salat, kepada mereka yang melakukan salat tapi bolong-bolong, kepada mereka yang tidak taat kepada Allah di 5 waktunya,
Ketika meninggal dunia, 2 rakaat yang ringan lebih dirindukan daripada seluruh kesenangan dunia. Artinya, kalau kita tawarkan kepada jenazah itu, ini ada emas 1 kilogram, dia akan mengatakan, aku tak perlu. Kita tawarkan mobil Harfan, dia mengatakan, aku tak perlu. Kita tawarkan rumah senilai 50M, dia akan mengatakan, aku tak butuh rumah. Apa yang dia butuhkan? Dia ingin minta sama Allah, izinkan kami kembali ke dunia untuk melakukan 2 rakaat salat yang ringan. Hari ini kita yang masih hidup meremehkan salat. Bahkan qabliyah kita remehkan. Ada yang kadang-kadang datang ke masjid tak lakukan qabliyah, duduk menunggu imam datang. Lalu kemudian setelah salat yang wajib, ba'diyah pun tak dikerjakan. Dia pergi keluar dari masjid, tak ingin melakukan ba'diyah. Dalam kepalanya dia akan berkata, itu kan sunnah, kan bukan wajib. Lalu kita tak pernah salat duha, kita tak pernah melakukan qiyamul lail. Bahkan mungkin kita yang berpuasa, ada yang puasa tapi tarawih pun tak pernah datang. Semuanya merasakan ini biasa saja. Lalu mulai mengatakan, nyan kentunan, nyan kan hana wajib, nyan. Tapi ketahuilah, di saat sudah meninggal dunia, kita mohon, beribu mohon kepada Allah hanya untuk bisa kembali melakukan 2 rakaat yang ringan. Di dunia kita remehkan, di alam kubur kita minta kembali. Inilah penyesalan orang yang tak salat. Tapi mereka tak akan pernah kembali. Maka jemaah melakukan Allah, sebelum itu terjadi, tegakkanlah salat. Jangan remehkan yang sunnah, karena yang sunnahlah yang bisa menutupi yang wajib, terutama qabliyah dan ba'diyah. Walaupun terasa berat kaki ini ingin menambah 2 rakaat, paksakan diri. Jangan tunduk kepada bisikan syaitan. Jangan tunduk kepada hawa nafsu yang mengatakan itu kan cuma sunnah. Lakukanlah, karena tak lama kita akan menghadap Allah. Maka beruntunglah mereka yang hari ini melelahkan kakinya salat di hadapan Allah, tak peduli itu wajib atau sunnah, tetap dia lakukan, karena dia tahu dia akan bertemu dengan Tuhannya di satu hari nanti. Lalu penyesalan ketiga langsung Allah gambarkan dalam Al-Quran. Surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Segeralah berinfak sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kalian, kata Allah. Infakkanlah harta dari apa yang telah kami beri. Kenapa? Orang yang mau mati, kata Allah, dia berkata, apa katanya? Ya Allah, berikanlah aku waktu sebentar, li ajalin qarib, sebentar saja ya Allah, 5 menit saja ya Allah, tolong jangan cabut nyawaku. Wahai malaikat maut, berhentilah sebentar, janganlah engkau dulu cabut nyawaku. Apa yang ingin dia lakukan? Fa'asaddaqa, biarkan aku bersedekah, wa aku minas salihin, dan biarkan aku kembali beramal saleh. Ternyata orang yang mau mati, ada satu rahasia yang dibongkar Allah. Bagi mereka yang kurang sedekahnya, bagi mereka yang hidup dipenuhi dengan kebakhilan dari hartanya, maka ketahuilah permintaannya paling hebat ketika mati adalah minta diizinkan untuk bersedekah. Kalau orang mati sudah minta izin untuk sedekah, berarti dia di saat itu berada di posisi sudah tahu rahasia sedekah. Kita hari ini hanya mendengarkan tausiah, kita dengarkan hadis, kita dengarkan ayat tentang sedekah, pahalanya sekian, pahalanya sekian. Namun kita tak pernah melihat pahalanya. Kita tak pernah menyentuh pahala. Bahkan kita tak tahu di mana pahala itu. Tapi orang mati, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dinampakkan pahala-pahalanya. Orang kalau mati saleh, sebelum kematiannya, malaikat maut datang menampakkan foto tempat tinggalnya yang akan datang. Disitulah kebahagiaan datang. Walaupun sakarat sakitnya luar biasa, tapi dia tahu inilah sakit terakhir untuknya. Setelah itu dia berbahagia. Tapi orang yang selalu dalam hidupnya tak pernah infakkan harta, rasa takutnya muncul, lalu dia minta izin sebentar, sayangnya izin itu tak akan pernah keluar, tak akan pernah diberi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu lakukanlah sedekah. Jangan sampai mati baru minta sedekah. Segeralah.
Jangan lewatkan celeng-celeng masjid tanpa memberi. Jangan lewatkan anak-anak yang miskin. Jangan lewatkan anak-anak yatim, fakir miskin, kecuali menerima sentuhan harta kita. Jangan simpan harta terlalu banyak di dunia, karena harta kita yang terbawa hanya yang kita sedekahkan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah berkata, harta kita cuma tiga. Harta kita cuma tiga. Yang pertama, apa yang kita makan. Kalau sudah masuk ke tenggorokan, harta kita. Kalau belum masuk, tumpah kembali, bukan harta kita. Maka dia orang Aceh kekun menyokan rezeki dan dari bibir luar. Kalau bukan rezeki kita dari bibir, bisa keluar. Ayam yang jatuh dari bibir, bukan harta kita. Tapi kalau sudah masuk ke kerongkongan, harta kita. Apa nasibnya nanti? Semua yang kita makan berujung kepada septic tank, tempat pembuangan. Semuanya menjadi kotoran. Itu harta yang pertama. Harta yang kedua, apa yang engkau pakai, kata Rasulullah. Beli baju, lalu kita pakai, maka itu sudah menjadi harta kita. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Bagaimana nasib pakaian tersebut? Tergantung di lemari, bahkan anak pun tak mau lagi memakainya. Menjadi kain usang yang akan dijadikan kain lap untuk keset kaki di depan kamar mandi. Bahkan mungkin dipotong-potong lalu dijadikan kain lap untuk mengangkat panci yang panas. Itulah nasib pakaian kita. Itu harta yang kedua. Harta yang ketiga, apa yang engkau sedekahkan, kata Nabi, itulah yang akan kembali kepadamu, engkau ambil kembali di akhirat nanti. Dia urang-urangnya dia geblo baca yang sedekah. Dia urang-urangnya buka puasa dia geblo makanan kera daripada sedekah. Lebih banyak dia beli makanan untuk dirinya, berbagai macam makanan untuk berbuka puasa. Yang sedekah 30 hari tak pernah sedekah kepada fakir miskin. Padahal Rasulullah mengatakan, barang siapa memberi makan orang berbuka puasa, maka dia diberikan Allah karunia. Apa dia? Pahala puasa orang yang berbuka itu dengan makanan kita, Allah akan ambil tanpa mengurangi pahala itu, diberikan kepada kita. Bayangkan jemaah melakukan Allah, kalau bapa memberikan 50 risol ke masjid untuk buka puasa, 50 orang memakan risol itu, 50 puasa, pahala puasa diberikan untuk kita. Sayang, orang hanya menunggu jadwalnya saja. Dia katanya, hana Nabi puasa, hana Nabi buka puasa masjid, kalau teruk jadual. Begitu kata orang, subhanallah. 30 hari hanya satu kali bersedekah, yang lain hanya kebutuhan perut pribadi saja. Menyesallah dia di akhirat nanti. Yang terakhir, Allah gambarkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 100, penyesalan paling hebat orang yang meninggal dunia, yaitu ketika hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, ketika sudah datang kematian lalu dia berkata, kembalikanlah aku ke dunia ya Allah. Untuk apa? La'alli a'malu salihan, biarkan aku kembali beramal saleh. Semua amal saleh yang dia tinggalkan di dunia, dia minta untuk dikembalikan agar menggunakannya kembali. Hari ini orang yang masih hidup malah melakukan penyesalan orang yang sudah mati. Orang yang mati tak pernah bisa nasihati kita. Kita yang masih hidup malah berkejar-kejaran untuk melakukan maksiat yang sama seperti orang yang sudah mati yang menyesali itu. Hari ini orang tak melakukan amal saleh. Orang tak tahu bahwa dia akan dipanggil Allah, padahal temannya kemarin meninggal, tetangganya kemarin meninggal, tak jadi pelajaran untuknya. Maka coba amalkan Allah. Mudah-mudahan semua kalimah Allah dan Nabi ini yang menceritakan rahasia orang mati janganlah menjadi penyesalan bagi kita berikutnya. Maka bersemangatlah, sambutlah Ramadan, habiskan dia dengan berbagai amal saleh, bukan hanya menahan lapar dan haus belaka. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.